Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam Pancasila. Presiden Joko Widodo menyetujui impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023. Menurut Jokowi, impor dilakukan untuk cadangan beras pemerintah di gudang Bulog. Menjelaskan alasan pemerintah tetap melakukan impor beras 2 juta ton tersebut akibat prediksi akan ada El Nino atau kekeringan panjang. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah sehingga dijuluki sebagai negara agraris. Mayoritas penduduk Indonesia berpatah panjang sebagai petani. Selain itu, Indonesia didukung oleh faktor iklim, cuaca, serta tanah yang subur sehingga cocok dikembangkan pada sektor pertanian. Sektor pertanian yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini sektor pertanian pangan, yakni padi berupa beras. Akan tetapi, Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, Indonesia membuat kebijakan impor beras. Kebijakan impor beras ini dimulai pada tahun 2000 dan mencapai jutaan ton terakhir pada tahun 2018 hingga sekarang, seperti yang tertera pada visualisasi data di atas. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada akhir Maret lalu, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras di tahun 2023 ini, di mana 500.000 ton harus didatangkan secepatnya. Rencana impor beras tersebut menjadi polemik karena dilakukan saat petani tengah menghadapi panen raya yang dapat menghasilkan surplus 2,84 juta ton di bulan Maret, dan di April akan ada 1,26 juta ton beras. DPR RI pun meminta pemerintah tidak merujuk pada stok cadangan beras pemerintah dalam memutuskan kebijakan impor beras, karena kebijakan impor beras ini memiliki dampak yang sangat luas dan sistematis dalam jangka panjang, baik bagi petani dan masa depan pertanian Indonesia. Dampak positif dari adanya impor beras yang diambil oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketahanan pangan terjamin, yaitu impor beras yang dapat membantu memastikan pasokan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan penduduk Indonesia. Yang kedua adalah cadangan beras negara aman. Dengan memiliki stok beras impor sebagai cadangan, negara memiliki perlindungan tambahan jika terjadi bencana alam atau ketidakstabilan pasokan beras lokal. Dan ada juga dampak negatif yang timbul dari impor beras, yaitu yang pertama adalah dampak terhadap petani lokal. Petani beras lokal dapat merasakan tekanan kompetitif dari beras impor yang seringkali lebih murah. Ini dapat mengurangi pendapatan mereka dan mendorong beberapa petani untuk beralih ke tanaman lain atau mengurangi produksi beras mereka. Yang kedua adalah ketergantungan pada impor. Terlalu banyak impor beras dapat membuat negara menjadi terlalu bergantung pada pasokan luar negeri. Jika terjadi gangguan dalam pasokan global atau kenaikan harga internasional, maka Indonesia bisa terkena dampak. Tujuan pemerintah Indonesia mengimpor 2 juta ton beras ialah untuk menjaga cadangan pangan, kestabilan harga beras, dan sebagai tindakan pencegahan untuk tahun depan. Sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi yang dilansir dari Kompas.com pada hari Senin tanggal 11 bulan September 2023. Meskipun stok beras lokal telah memadai, namun impor beras tersebut dilakukan untuk antisipasi potensi penurunan akibat adanya perubahan cuaca. Tindakan pemerintah tersebut telah mencerminkan adanya komitmen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan yang memadai dan harga beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pemerintah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang ketentuan ekspor dan impor beras nomor 1 tahun 2018, pasal 1 yang berbunyi, impor beras untuk keperluan umum adalah impor beras sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh pemerintah untuk keperluan antara lain stabilitas harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi, tujuan pemerintah tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kebijakan impor beras berhubungan dengan nilai Pancasila, yakni sila kelima, yang memiliki nilai kesejahteraan rakyat. Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor sesuatu yang seharusnya kita mampu memproduksi sendiri. Tujuan dari pembentukan itu sendiri ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan petani lokal.
Solusi untuk mengimbangi 2 ton beras yang diimpor adalah dengan sinergi dari pemerintah dan juga petani, yakni bisa dilakukan dengan penggunaan teknologi yang mendorong petani untuk meningkatkan produksi padi nasional, penyediaan pupuk dan benih berkualitas sehingga hasil pasokan beras bisa didapatkan dengan jumlah yang besar. Selain itu, masyarakat juga harus mengerti makanan pokok selain beras sehingga bukan hanya beras yang bisa dikonsumsi, namun dapat mengonsumsi bahan pangan lain yang kandungannya itu sama dengan nasi. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan beras yang melambung tinggi. Solusi dari kebijakan impor beras sendiri, yakni kebijakan ini memang menguntungkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional yang tidak mencukupi. Namun di sisi lain merugikan petani saat panen raya berlangsung. Jadi adanya pembaruan kebijakan impor beras yang menguntungkan semua pihak harus dibuat dari pemerintah. Dan juga pemerintah perlu pertimbangan besar ketika akan mengimpor beras sehingga tidak ada kerugian bagi negara itu sendiri. Kesimpulannya, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah cukup baik karena dapat membantu pemasok beras dalam negeri sehingga ketika musim kemarau berlangsung, negara kita tidak kehabisan cadangan beras. Namun, kebijakan ini mempunyai 2 dampak negatif, yaitu pertama, kebijakan ini berdampak pada petani lokal karena persaingan dengan beras impor yang lebih murah. Kedua, ketergantungan yang berlebihan pada impor dapat membuat suatu negara lebih rentan terhadap fluktuasi harga internasional dan perubahan kebijakan perdagangan luar negeri.